Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbuna jalla wa ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, dalam beberapa waktu terakhir pada hitungan bulan dalam 1 tahun ini, begitu banyak dan sering kita mendengar bencana terjadi, musibah menimpa bagi orang yang beriman, mereka yang percaya dengan kebenaran Al-Quran, tunduk dan mengikut berita-berita yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan menyadari bahwa hal itu semua bukan sebatas kejadian biasa, bukan pula peristiwa tanpa makna. Semuanya ada hikmah besar yang Allah Subhanahu wa taala hendak memperlihatkan dan menunjukkan untuk kita semua. Allah Jalla wa ala berfirman di dalam Al-Qur'an, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Kerusakan baik di daratan maupun di lautan betul-betul zahir, terlihat jelas. Saking jelasnya, hampir dalam setiap peristiwa itu selalu saja ada yang sempat merekamnya. Lebih dari sekedar jelas. Yang bercerita saksi mata, mereka yang selamat memberitakan untuk kita semua. Yang sudah meninggal dunia menjadi mayat, dalam tiap kejadian bencana tersebut juga seolah-olah bercerita kepada kita seberapa dahsyatnya bencana tersebut. Bangunan-bangunan yang kokoh, cor beton tebal, besi-besi kokoh, akhirnya hanya bergeletakan ke sana dan kemari, seakan-akan memang tidak punya kekuatan. Berulang-ulang kita mendengar hal-hal yang seperti ini. Sekali lagi, ini bukan sebuah peristiwa biasa. Di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menjelaskan apa hikmahnya, la'allahum yarji'un, supaya kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang itu semua terjadi
Dikarenakan bima kasabat aydin nas. Dikarenakan perbuatan manusia itu sendiri. Bukan sebatas lempengan yang patah. Bukan pula bergeseran, adanya pergeseran tanah atau melelehnya lava. Bukan itu saja. Justru yang paling terpenting adalah mengingatkan kita semua bahwa itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagi orang yang beriman itu sudah lebih dari cukup sebagai pengingat bahwa kehidupan dunia ini pasti berakhir dan akan segera berakhir. Bagaimana tidak akan segera berakhir ketika Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam masih hidup. Beliau sudah mengatakan bu'ithtu ana was-sa'ah kahataini. Saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan jarakku dengan kiamat hanya seperti dua jari ini. Begitu dekat sekali. Beliau ucapkan ini sudah 1400 tahun yang lalu. Sudah cukup lama. Kalau yang dulu 1400 tahun yang lalu beliau katakan seperti dua jari yang saling berdekatan, apalagi sekarang. Di dalam banyak riwayat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan bahwa ujung sangkakala trompet itu sudah ada di mulut malaikat kapanpun diperintahkan dibunyikan sangkakala itu. Betul-betul dekat, siap tunggu perintah. Kapan diperintahkan ditiup, berbunyi. Berbunyi. An-nafakhah. Begitu dekat. Ketakutan, kekhawatiran hampir merata sekarang ini. Hampir merata. Trauma itu dialami oleh banyak orang. Bukannya kita mengingkari trauma, bukannya kemudian kita mengejek dan menghina, bukan. Tapi selagi masih ada kesempatan, sebelum itu terjadi pada kita, mari mengumpulkan bekal sebaik-baiknya. Di daerah-daerah yang masih aman, demikian katanya. Bukan daerah bencana atau yang berpotensi terjadi bencana. Terjadi bencana. Trauma itu pun sudah muncul. Ketika malam hari suara gedebuk dari atas plafon rumahnya sudah membuat orang terkejut. Gempa. Padahal tikus yang berlarian. Itu nyata. Kenapa? Ketakutan ada di mana-mana. Iya kan? Orang sekarang ini ingin membangun rumah, perumahan, gedung. Prosesnya lebih panjang. Karena ditambah satu lagi. Cek lokasinya. Termasuk yang berpotensi terjadi gempa atau tidak di situ. Kalau ada potensi gempa situ, pindah. Kunjungan wisatawan ke pantai-pantai dan pelabuhan turun drastis. Turun drastis. Kenapa? Takut jika sewaktu-waktu ada gelombang tsunami yang datang menerjang. Serba ketakutan. Kenapa tidak diarahkan untuk takutlah kepada zat yang menciptakan dan mentakdirkan itu semua? Kalau memang rasa takut itu muncul dan benar-benar ada, mestinya yang harus dipersiapkan adalah diri sendiri. Mempersiapkan menghadapi kematian. Karena siapapun yang siap menghadapi kematian, dimanapun dia tinggal, di wilayah apapun dia menetap, kapanpun dia pergi, dia tidak takut
dan tidak khawatir terhadap apapun. Kenapa? Karena dia sudah siap menghadapi kematian. Menghadapi kematian itu ya dengan memperbanyak amalan saleh, mempersering taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa-peristiwa yang sekarang ini terjadi, hampir setiap saat selalu diberitakan gempa di Indonesia bagian barat, gempa di Indonesia bagian utara, gempa di Indonesia di Laut Selatan, gempa bahkan sampai di tengah-tengah pulau, di dekat pegunungan. Seperti Mamasa di Sulawesi Barat, yang dalam bulan terakhir sering terjadi gempa, termasuk kemarin. Itu kan di tengah-tengah pulau Sulawesi, di lereng gunung. Gunung besar di Sulawesi Barat, Mamasa namanya. Jadi bukan tempat yang kita cari, bukan wilayah yang untuk dipilih, tetapi apa yang harus kita persiapkan menghadapi itu semua. Menghadapi itu semua. Bencana-bencana dan musibah yang terjadi ini harusnya mengingatkan kita bahwa apapun yang kita punya, berapapun harta yang kita miliki, toh pada akhirnya tidak berarti apa-apa. Yang sudah kita kumpulkan lelah-lelah, yang kita himpun capek-capek, pada akhirnya kita yang memikirkan, bukan untuk menyelamatkan kita. Bahkan semakin berat kita berpikir, karena terlalu banyak yang kita punya. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, beliau mengingatkan kita tentang hal ini di dalam kitab Idatus Sabirin wa Dzakhiratus Syakirin. Beliau menjelaskan syahawatud dunya fil qalbi kasyahawatil at'imati fil ma'idati. Ambisi dan kerakusan kita terhadap dunia pada hati itu seperti keinginan untuk makan minum terkait dengan lambung. Wa sawfa yajidul 'abdu 'indal mauti li syahawatid dunya fi qalbihi minal karahati wan natani wal kubhi ma yajiduhu lil at'imatil ladzizah idzan tahat fil mi'adati ghayataha. Seorang hamba ketika meninggal dunia, dia akan menemukan kebencian, ketidaksukaan, keburukan terhadap syahwat-syahwat dunianya, sebagaimana yang dia rasakan dari makanan-makanan lezat ketika sudah masuk dicerna di dalam lambung, kemudian berproses. Masing-masing kita insya Allah pernah mengalami seperti yang disebutkan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Karena menuruti keinginan, karena ingin memuaskan syahwat, makan dan minum, apa yang ada dimakan, apa yang tersedia dimakan. Bahkan yang kita pilih yang enak-enak, yang jarang ditemukan atau jarang kita makan, kumpul saking banyaknya, minuman pun bercampur antara minuman dingin, minuman panas dengan minuman bersoda, minuman tradisional sampai minuman pabrikan, campur jadi satu, kembung. Pernah merasakan sendawa keluar angin dari sini, tapi yang bau bukan cuma selesai, bukan, tapi keluar sendawa, angin yang tidak sedap baunya, hampir kita muntah. Itulah dunia. Sebanyak apapun yang kita kumpulkan, sebanyak apapun yang kita himpunkan, ya pada akhirnya akan menjadi sesuatu yang kotor. Akan menjadi kotoran. Persis seperti yang disebutkan Ibnul Qayyim tadi. Kalau udah masuk lambung, saking banyaknya, terlalu berlebihan, akhirnya justru mengganggu kita sendiri. Akhirnya mengganggu kita sendiri. Mual, pusing, ya, beser, sedikit-sedikit buang air kecil, buang air besar, muntaber. Ya. Yang merasakan rugi siapa? Kita sendiri. Kenapa? Sudah berlebihan.
melebihi batas yang dibutuhkan. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, dunia seperti itu persis. Yang ada dihamparkan di depan kita. Dari kesenangan-kesenangan dunia. Sama persis dengan hidangan makan dengan aneka ragam dan jenisnya. Sama persis. Hati kita terhadap hamparan dunia ini sama dengan lambung pada makanan-makanan tersebut. Kata Ibnul Qayyim selanjutnya, wa kama annal at'imata kullama kanat aladza ta'man wa aktsara dasaman wa aktsara halawatan kana raji'uha akdzar. Ibnul Qayyim menjelaskan, makanan semakin lezat rasanya, semakin banyak lemaknya, semakin manis rasanya, maka kotoran yang dikeluarkan itu semakin bau. Fakadzalika kullu syahwatin kanat fin nafsi. Seperti itu juga syahwat kita terhadap dunia. Semakin aladza wa aqwa, fata'adzi biha indal mauti asyaddu. Semakin puas kita rasakan, semakin kuat kita miliki, fata'adzi biha indal mauti asyad. Maka ketika kematian itu datang, rasa sakitnya lebih keras lagi. Kama anna tafajju'al insani bimahbubihi idza faqadahu yaqwa biqadri mahabbatil mahbubi. Ibnul Qayyim menutup paragraf ini dengan mengatakan, sebagaimana seseorang besar kecilnya rasa kehilangan, kuat lemahnya rasa kehilangan, tergantung seberapa kuat dia mencintai yang hilang itu. Seberapa besar kecewa tergantung seberapa besar harapan kita. Seberapa besar sedih itu tergantung seberapa besar nilai dari yang hilang tersebut. Kalau kita kehilangan uang 5.000, tidak bersedih bahkan. Hilang mangel. Tapi kalau kita kehilangan 500.000, sedih sekali. Bahkan mungkin berhari-hari belum sedih hilangnya. Lebih dari itu kehilangan 5 juta. Bisa pingsan kita. Apalagi yang 5 juta itu sudah disiapkan untuk bayar utang. Lebih dari itu kehilangan 50 juta. Lebih lagi. Mungkin depresi. Kalau kehilangan 5 miliar bisa saja bunuh diri. Kenapa? Semakin kuat kita merasa memiliki sesuatu, akan semakin besar kesedihan kita saat sesuatu itu hilang. Itu sudah kita rasakan. Itu sudah kita rasakan. Sementara apa yang kita miliki pada akhirnya hilang juga. Yang kita miliki akan kehilangan juga. Mereka-mereka yang terdampak bencana memiliki rumah sederhana dengan yang memiliki gedung lantai 3 hancur, runtuh. Bebannya lebih berat mana? Lebih berat yang memiliki gedung tingkat 3 tadi, walaupun dia kaya raya. Kenapa? Rakusnya berkali lipat dibandingkan mereka yang hidup sederhana. Mereka yang memiliki rumah sederhana setelah terjadi bencana terdata oleh pemerintah setempat. Dibuatkan huntara, hunian sementara. Sementara tanah yang dia miliki tidak hilang, tetap saja diproses oleh Badan Pertanahan Nasional. Kalau dia dapat bantuan, dibuatkan huntara saja, hunian sementara yang sangat sederhana. Itu bagi dia sudah merasa cukup. Kenapa? Kurang lebih sama dengan rumahnya. Tapi kalau yang punya gedung lantai 3 runtuh, entah itu hotel, mall, atau sarang walet misalkan, dia akan berpikir berapa kali lipat. Mulai dari sedihnya, 2, bagaimana untuk membersihkan dan juga meruntuhkannya sekaligus. Gak mungkin untuk kemudian diperbaiki lalu dilanjutkan penggunaannya. Separuh runtuh, butuh biaya. Siapa yang akan menanggung? Siapa pula yang akan membantu? Orang seperti ini mana ada orang tertarik untuk membantunya? Buat apa dibantu? Udah punya gedung seperti itu berarti cukup orangnya, kaya raya dia.
Buat apa dibantu? Perlu biaya untuk membersihkan, menggali lagi pondasi sebelumnya supaya siap untuk dibuatkan pondasi yang baru, bangun lagi. Berapa kali lipat prosesnya. Mereka yang seperti itu berat merasakan. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pilihkan yang terbaik. Ketika kita hidup apa adanya, kita hidup sederhana, maka kesedihan dan kekecewaan ketika nanti terjadi itu relatif lebih kecil. Saat kehilangan, saat lepas dari tangan kita. Kata Ibnul Qayyim, kama anna tafajju'al insani bimahbubihi idza faqadahu yaqwa biqadri mahabbatil mahbubi. Jadi kesedihan itu, merasa kehilangan, besar kecilnya tergantung seberapa kuat kita mencintai sesuatu yang hilang tersebut. Nah, maka orang-orang yang meletakkan dunia di tangannya, bukan di hatinya, tidak akan pernah dia merasa bersedih. Tidak akan dia merasa gundah gulana, tak mungkin galau katanya. Kenapa? Ketika itu hilang, nggak ada masalah. Selama ini cuma ada di tangannya, bukan di hatinya. Hilang, selesai. Ini adalah orang-orang yang zuhud, yang meletakkan dunia, harta benda dan semuanya itu ada di tangan, bukan di dalam hati. Tapi mereka yang punya ambisi sampai mendarah daging, sampai betul-betul dia simpan di dalam hati, itu saja yang selalu dia pikirkan sehari-hari. Ketika sedikit saja yang hilang, tak usah banyak, sedikit saja, sudah kecewanya luar biasa. Kecewanya luar biasa. Iya kan? Mobil mewah keluaran terbaru, varian keluaran bulan ini. Iya kan? Tipe-tipe yang paling grace, new, all new, semuanya serba baru. Untuk Indonesia bahkan limited edition. Cuma diproduksi untuk Indonesia tidak lebih dari 200 unit. Dia salah satu yang beli. Mobil mahal. Bukan juta, tapi M. Miliar. Apa kemudian kalau dia punya mobil seperti itu, mengendarainya lebih tenang, lebih nyaman, tidurnya akan lebih nyenyak? Tidak. Tidak akan. Kenapa? Dikalahkan dengan kekhawatiran dan kecemasan. Jika sewaktu-waktu mobil itu dicuri orang, mobil itu dirusak, mobil itu dilempari batu, mobil itu tergores oleh dedaunan atau ranting pohon. Kekhawatirannya lebih besar ketika melihat sekerumunan anak-anak atas gerombolan anak-anak muda yang mengamen. Kalau dia tidak memberikan uang, rasa takutnya jangan-jangan ada di antara mereka yang pegang sebuah paku, lalu saking jengkel dan marahnya digoreskan paku itu di bodi dan badan mobilnya. Sedih luar biasa. Lihat turun, merasa kehilangan. Emang kalau mobilnya bagus terus merasa nyaman dan tenang, itu kamuflase saja. Iya kan? Musim hujan seperti ini, takutnya bukan main. Ada lubang sedikit tergenang air di sana. Masuknya pelan, cit. Takut kalau air itu menciprat di bodi badannya. Kan itu, mobil bagus-bagus saya reget. Terus buat apa mobil itu dibeli dan dipakai? Tapi coba jenengan yang punya mobil Suzuki Carry, iya kan? Tahun berapa itu ya? Namanya aja Carry. Mohon maaf ini, contoh mawon Pak. Lawannya Lamborghini loh, Carry sama Lamborghini. Nggak peduli dia, gaspol, gitu. Gaspol, mau hujan mau gerimis, nggak peduli. Ada lubang nggak ada lubang, gaspol. Dia nggak khawatir digores orang karena sudah terlalu banyak goresan di badannya. Iya, hidup santai sekali, Masya Allah. Gitu. Punya motor otok-otok, ya kan? Punya motor otok-otok cuma. Antum sholat berjamaah di masjid, kunci aja ditinggal di stangnya itu. Tidak khawatir diambil orang. Kita berpikir sopo sing aran jiot kae. Gitu. Orang ana sing gelem orang motor nyong. Enggak ada. Tapi kalau jenengan beli motor baru, Masya Allah. Ya kan, sudah dikunci setang, kunci
Apana gembok rantai tambah gembok ban depan 3 sekaligus. Belum lagi nanti alarm otomatis tit. Ya. Betul? Iya, enggak berani kalau malam hari cuma disimpan di teras rumah, masukin di ruang tamu. Lupa kalau motor itu ternyata statusnya memang tamu. Iya kan? Mana? Betul kan kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Ini Ibnul Qayyim yang berbicara untuk kita. Contohnya banyaklah. Tadi saja sudah cukup. Jadi tidak usah bersedih. Jangan kecil hati. Ketika dalam urusan duniawi kita masih tertinggal jauh di belakang. Yang sana punya ini, yang sana punya itu, yang sana buka usaha baru, seakan tidak pernah berhenti. Oh no, bisnisnya. Kan itu. Bisnis ini. Kita cuma bisa melihat, tidak usah galau. Belum tentu yang kita lihat senang, betul-betul senang. Kan itu. Bisa saja itu semua hanya untuk menutupi rasa sedihnya. Kan. Mungkin jadi mereka yang melihat kita justru ingin seperti kita. Bukankah para ulama juga mengatakan seperti itu? Lau alimal muluku wa abnakul muluki ma lana min hadhihi sakinah lajadaluna bisuyuf. Andaikan para raja dan anak-anak raja bisa merasakan ketenangan yang kita rasakan sekarang ini, pasti mereka akan berusaha merebutnya walaupun menggunakan pedang. Gantian kowe sing dadi raja, nyong sing dadi petani. Kamu yang jadi pengusaha besar punya tambang nikel, batu bara dan minyak bumi, aku sing dadi ikhwan ngaji paling ngarep. Lihatnya, Masya Allah salafi. Kan itu, bantuannya pol dari Timur Tengah. Orang tahu kerja, ngaji terus, bentahun manak siji. Iya kan? Coba, yang lain sekarang, hari-hari seperti ini, sibuk kerja, nyari lemburan lagi. Sudah libur masih ada lemburan enggak, Pak? Kita sudah ditawari lembur malah mundur. Iya kan? Enggak, Pak, sudah. Kenapa sih? Arep ngaji. Emang dibayar? Enggak. Malah bayar parkir. Alhamdulillah bersyukur sudahlah, enggak usah kecil hati, enggak usah sedih. Tidak perlu iri karena kita tidak punya alasan untuk iri. Apa gunanya dengki? Yang dengki itu juga malah dibenci, ya kan? Dimusuhi. Justru kita yakin sadar bahwa ini yang dicari oleh sekian banyak orang. Kehidupan setenang ini. Kan? Gak terlalu banyak pikiran. Coba kalau antum punya uang sekarang bingung. Ini mau liburan kemana? Ya kan? Ini mau belanja apa? Tapi kalau orang tidak punya uang seperti kita gini, orang duit ngaji baik. Gitu. Paling nanti dapat nasi bungkus. Ya. Ya bukan itu tujuannya, bukan. Bingung, nggak punya uang. Karena saya pernah ketemu sama seorang ikhwan gini, antum di mana-mana kerja bakti terus, iya kan? Paling nggak dapat nasi bungkus lah. Kenapa? Saking tidak punyanya. Ya saya cuma memaklumi, iya. Serabutan kerjanya. Kalau bisa memberi, kenapa tidak memberi? Kalau bisa memberi, ya kenapa kita berpikir untuk menjadi pihak yang menerima? Tapi ada orang-orang seperti itu di sekitar kita. Orang-orang yang memang fakir, miskin. Betul-betul kehidupannya jauh di bawah kita. Kita bisa memaklumi. Ya. Alhamdulillah. Ibnul Qayyim melanjutkan. Wa fil musnad. Di dalam musnad Imam Ahmad rahimahullah. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala lidh-Dhahhak bin Sufyan. Beliau pernah bertanya kepada sahabat Ad-Dhahhak bin Sufyan. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, alasta tu'ti bi ta'amika. Alasta tu'ta bi ta'amika wa qad mulliha wa quzziha thumma tashrabu alaihi al-ma'a wal laban? Qala bala. Nabi Muhammad alaihi salam bertanya kepada Ad-Dhahhak bin Sufyan, ketika dihidangkan makanan untukmu yang sudah diberi garam, demikian juga bumbu-bumbu yang lain. Setelah engkau makan, kemudian setelahnya engkau minum air atau susu. Bukan begitu? Qala bala. Memang seperti itu wahai Rasulullah. Makanan, minuman disiapkan, dihidangkan. Makanan itu ya pasti dikasih garam, dikasih bumbu. Minuman ada air putih atau yang lainnya. Kata Nabi selanjutnya, fa ila madza yasir? Setelah kamu makan, setelah kamu minum, terus jadinya apa? Qala ila ma qad alimta.
Jawaban dari sahabat Ad-Dhahhak bin Sufyan adalah jawaban yang sangat sopan sekali. Menggunakan kata-kata yang memang sudah dipahami. Kata sahabat Ad-Dhahhak bin Sufyan, ila maqad alimta. Ia akan menjadi seperti yang Anda tahu sendiri. Jadi seperti apa? Seperti yang antum tahu sendiri. Iya kan? Qala fa inna Allah azza wa jal daraba mathala ad-dunya lima yasiru ilaihi ta'amu ibni Adam. Kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala membuat permisalan untuk dunia ini sebagaimana makanan yang dikonsumsi oleh anak cucu Adam. Ya seperti itu dunia. Sebanyak apapun yang kita miliki, sebanyak apapun yang kita punya, pada akhirnya akan menjadi kotoran. Kana ba'dus salaf yaqulu li ashabihi. Ada salaf mengajak teman-temannya, murid-muridnya, intaliqu hatta uriyakumud dunya. Ayo ikut sama saya rame-rame. Akan saya tunjukkan, saya perlihatkan hakikat dunia itu seperti apa. Fayadhhabu bihim ila mazbalatin fayaqulu unzuru ila thimarihim wa dajajihim wa asalihim wa samnihim. Oleh salaf itu tidak disebutkan siapa namanya oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kata Ibnul Qayyim, kemudian orang tadi, seorang ulama salaf tadi mengajak murid-muridnya dibawa ke tempat pembuangan akhir, tempat sampah. Dibawa ke sana. Kata ulama salaf tersebut, undur, perhatikan. Buah-buahan yang mereka makan, daging yang mereka konsumsi, madu dan minyak samin. Hasilnya seperti ini. Inilah dunia. Inilah dunia. Itu kata sebagian salaf. Li ashabihi, kepada murid-muridnya, kepada teman-temannya. Oleh karena itu, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sudah mengingatkan kita, menjelaskan untuk kita tentang hakikat kehidupan dunia melalui beberapa permisalan seperti yang sudah disebutkan diantaranya tadi. Kedua, saat-saat ini kita diperlihatkan dan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagian kecil bukti kebenaran dari ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Ketika kita naik pesawat terbang di ketinggian yang tidak terlalu tinggi, cukup rendah. Ya kan? Cukup rendah. Kita naik pesawat melewati atau melintasi daerah-daerah yang terkena bencana. Terkena bencana. Yang terjang tsunami, yang menjadi daerah gempa, atau mungkin likuifaksi, tanah yang bergeser. Ketika kita melihat dari atas begini, atau mungkin kita langsung di lokasi, apa yang kita saksikan? Sampah semuanya. Sampah semuanya. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya selama 2 minggu kemarin, saya berkesempatan berangkat ke Palu, Donggala, Sigi, dan sekitarnya. Ya seperti itu. Sampah semuanya. Ya, kan? Hancur. Yang kapal lautnya milik Pelni besar sekali masuk ke daratan. Kapal perangnya juga seperti itu. Kapal minyaknya, tanker. Ya, kan? Rumah-rumah, gedung-gedung, hotel, mal, perumahan, rumah sakit. Ya seperti itulah dunia. Ketika kita akan turun mendarat di Bandara Palu, kita bisa menyaksikan daerah-daerah yang terterjang tsunami itu. Habis. Ya seperti itulah dunia. Itu baru sebagian kecil dari kedahsyatan hari kiamat, karena yang dihancurkan pada hari kiamat bukan tempat-tempat tertentu, tetapi seluruh dunia ini. Seluruh dunia ini. Sekarang muncul teori bahwa Indonesia itu adalah negara darurat gempa, negara darurat tsunami, karena ditemukan titik-titik rawan di mana-mana gunung-gunung aktif, gunung-gunung berapi sudah aktif. Tidak terbayangkan. Nanti dikatakan kalau anak Krakatau betul-betul meletus seperti berapa ratus tahun yang lalu,
akan membuat Pulau Jawa terbelah menjadi dua. Wah, ketakutan demi ketakutan. Bagi umat Islam, bagi kita yang mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, ini saatnya buat kita melaksanakan firman Allah Azza wa Jalla pada ayat yang kita baca di depan tadi, la'allahum yarji'un, supaya mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ini semua adalah pengingat supaya kita mau ingat. Ibnul Qayyim melanjutkan, masih lanjutan dari paragraf tadi. Kata beliau, laha wali ahliha fi ishtighalihim bina'imiha 'anil akhirah wa ma ya'qubuhum minal hasarat. Dunia, mereka yang tinggal di sana, serta kesibukannya apabila dibuat permisalan dengan akhirat, serta penyesalan-penyesalan yang akan terjadi nantinya. Itu mithlu ahliha fi ghaflatihim. Permisalannya seperti mithlu qaumin rakibu safinatan. Seperti serombongan orang yang naik kapal penumpang. Ada satu rombongan orang sama-sama naik kapal penumpang. Fantahat bihim ila jaziratin. Di tengah perjalanan sebelum sampai di tujuan, kapal penumpang itu melempar jangkar, membuang sauh, merapat di dermaga sebuah pulau kecil. Fa'amarahumul mallahu bil khuruj liqada'il hajati wa hadzarahum al-ibta'a wa khawwafahum mururas safinah. Nahkoda sebagai pemegang kendali tertinggi untuk kapal penumpang tersebut mempersilahkan para penumpang untuk turun dari kapal, turun ke daratan, menunaikan hajat atau keperluan yang lain. Sang nahkoda sebagai pimpinan juga sudah mengingatkan, jangan sampai terlambat. Yang terlambat akan ditinggal. Itu sudah diingatkan oleh nahkodanya. Sudah diingatkan oleh nahkodanya. Lah kita juga sama. Kita juga sama. Kita semua ini ibarat penumpang tadi. Kita semua yang hidup di dunia ibarat penumpang tadi. Dunia yang kita tempati sekarang ini ibarat pulau kecil. Ibarat pulau kecil. Nah, sementara usia, waktu, umur yang Allah berikan itu adalah kapal yang kita gunakan. Kita diingatkan di dalam Al-Quran. Kita disadarkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa ada kesempatan hidup di dunia ini. Manfaatkan sebaik-baiknya. Penuhi kebutuhan-kebutuhan kita secukupnya, tidak perlu lebih. Kita sudah diingatkan, jangan sampai menganggap dunia ini adalah tempat tinggal abadi selama-lamanya. Kita sudah diingatkan juga melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, jangan sampai terlambat. Ayo segera bergabung kembali. Bahkan kita juga diingatkan, jangan sampai tertinggal. Kan demikian. Nabi Muhammad sudah mengingatkan kita. Di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla pun dalam banyak ayat menjelaskan tentang hakikat kehidupan dunia itu seperti apa. Fatafarraqu fi nawahil jazirati. Akhirnya para penumpang tadi turun. Tapi ada sebagian kecil berpikir, ngapain juga turun? Tetap tinggal dia di dalam kapal. Tidak mau ikut turun. Sadar bahwa sebentar itu cuma singgah di pulau itu. Apa juga yang dicari di dalam kapal pun sudah terpenuhi. Kalau hanya untuk sampai di tempat tujuan. Karena setiap kapal yang akan berangkat itu pasti sudah hitung-hitungan. Yang diperlukan dalam perjalanan sekian. Bahkan dilebihkan sedikit. Bahan bakar, bahan makanan, keperluan air bersih. Sudah disiapkan. Buat apa juga turun? Sudah nggak usah turun, di sini aja. Capek. Di sini kan lebih santai, lebih tenang. Tapi sebagian besar turun memang. Kesempatan. Oh, bagus pulaunya.
Kapan lagi kalau nggak sekarang? Kapan lagi kalau nggak sekarang? Padahal dia sadar itu hanya pulau kecil, tempat singgah sebentar. Tempat tujuan mereka yang sesungguhnya berkali-kali lipat lebih indah daripada pulau itu. Sadar sebenarnya. Faqadha ba'dhum hajatahu wa badara ila as-safinah. Setelah sebagian besar penumpang tadi turun ke daratan, ya, melalui tangga turun semua, berpencar kemana-mana. Tidak berapa lama kemudian ada rombongan kecil sudah kembali, langsung naik kapal. Karena rasa penasarannya sudah terbayar, turun, oh gini, yuk langsung naik. Fasadafal makana khalian. Ketika sudah naik kembali ke atas kapal, ternyata ditemukan masih banyak tempat yang kosong dan lapang. Kenapa? Penumpangnya sudah banyak yang turun. Wah, kosong nih, kosong. Tempatnya kosong, longgar. Fa akhadha awsa'al amakini wa alyanaha wa awfaqaha limuradihi. Maka dia bisa memilih lokasi yang paling tepat, lokasi yang paling nyaman dan sesuai dengan dia. Nah, di sini nih. Kenapa? Penumpang udah pada turun. Akhirnya dia pilih di sini aja, santai, dekat jendela, dekat ini, ada pilihan. Wa waqafa ba'dhum fil jazirati yanzuru ila azhariha wa anwariha al-ajibah. Sebagian yang lain ada kelompok dari penumpang itu yang asyik terpesona dengan bunga-bunga dan juga kembang yang ada di sana. Warna-warninya, harumnya terpesona. Wa yasma'u naghamati tuyuriha. Dia tenggelam dalam burung-burung yang mengeluarkan suara bernyanyi. Wah, burung ini. Wa yu'jibuhu husnu ahjariha. Dia terpukau dengan relief-relief batu yang ada di sana. Wah, di kampung kita nggak ada seperti ini. Batu, ada air yang menetes. Batu bentuknya aneh. Batu yang bertumpuk tinggi tapi tidak jatuh. Wa husnu ahjariha. Dia terpukau dengan bentuk-bentuk batu seperti itu. Thumma haddathathu nafsuhu bi fautis safina wa sur'ati mururiha wa khatara dhihabiha falam yusadif illa makanan dayyiqan fajalasa fihi. Dalam suasana seperti itu dia teringat, jangan sampai terlambat naik kapal. Ini kapal di sini cuma sebentar, akan melanjutkan perjalanan. Nanti kalau ditinggal bahaya ini. Cepat-cepat dia pulang. Tapi ternyata sampai di atas kapal, tempat yang tersedia tinggal sedikit tertentu saja, sempit lagi. Alhamdulillah masih sempat naik kapal. Masih sempat naik kapal. Wa akabba ba'dhum 'ala tilkal hijaratil mustahsanati wal azharil fa'iqati fahamala minha hamlahu. Falamma ja'a lam yajid fis safinati illa makanan dayyiqan wa zadahu hamluhu dayyiqan fasara mahmuluhu thiklan 'alayhi wa wabalan. Wa lam yaqdir 'ala nabdhihi bal lam yajid min hamlihi buddan wa lam yajid lahu fis safinati mawdi'an fahamalahu ala unukihi wa nadima ala akhdhihi falam tanfa'hu nadamah. Ada lagi kelompok yang lain. Mereka yang juga asyik dengan situasi pulau di sana, senang sekali, saking tertariknya, saking terbukanya, tidak ingin melewatkan kesempatan itu begitu saja. Ya kan? Ada batu diambil, bagus nih. Kalau yang kelompok pertama ini kan cuma melihat, bagus, terlambat, cepat naik. Kalau kelompok yang baru ini, yang setelahnya, selain terpukau, batu bagus, kantongin, bunga bagus, cabut. Ya kan? Ini pohon aneh dan langka, ambil. Ini juga batu lebih bagus dari tadi, ambil. Kerang-kerangnya, kiri-kirinya, pasirnya bagus nih. Ya kan? Kalau kita ke laut, lihat pasir, lumayan kok. Gua akuarium. Semua diambil, dibawa. Pakai karung, dibawa. Orang kelompok seperti ini, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, masih sempat mengejar kapal. Tapi setibanya di atas kapal, tempat semakin sedikit, semakin sempit. Yang sudah diambil duluan sama mereka. Teman-teman sebelumnya. Lihat, gak ada tempat kecuali itu. Sudah dia tempati.
Barang-barangnya nggak ada lagi tempat untuk barang-barang itu. Habis. Lalu apa yang dia lakukan? Dia sudah sempit. Barang yang diambil tadi juga tambah mempersempit. Dipikul sama dia. Fasara mahmuluhu thiklan alaihi wa wabala. Yang dia ambil dari pulau tadi akhirnya ya malah menambah beban dia. Walam yaqdir ala nabdhihi. Mau dibuang sudah enggak memungkinkan, padat sekali. Bisa masuk aja udah syukur, kok ini berpikir untuk keluar. Minta tolong orang, tolong dibuangin, siapa juga yang mau. Walam ballam yajid min hamlihi buddan. Enggak bisa apa-apa dia. Akhirnya dia bawa begini. Padahal dia tahu yang dia ambil itu di tempat tujuan lebih banyak dan lebih bagus. Lebih banyak dan lebih bagus. Tapi tetap aja dia serakah, ambisi, rakus. Menyesal. Tetapi kata Ibnu Qayyim, falam tanfa'hun nadamah. Sesal itu tidak berguna. Thumma dzabalatil azhar wa taghayyarat raihatuha wa adzahu natnuha. Kemudian setelah beberapa waktu, bunga-bunga, kembang dan pohon yang dia bawa mulailah mengering. Wanginya berubah menjadi bau busuk. Dia lupa, walaupun sebanyak apapun kembang bunga dia bawa, akhirnya akan kering juga, enggak akan hidup dalam perjalanan itu. Enggak ada masalah ki wong. Ngangel-ngangel nak uripe dhewek. Hidup enak kayak rombongan pertama tadi loh. Enggak capek kan? Enggak capek, enggak usah turun. Alah, cuma kayak gitu. Ayo turun. Enggak, udah tidur lah. Ayo turun. Orangnya ngopi baik. Ya kan, oke lah. Wong itu bukan tujuan dia pulau itu. Sekalipun tak singgah pun tak apa kan. Walaupun tidak berhenti di situ juga tidak mengurangi tujuan dia. Tujuan dia bukan di pulau itu, sana. Tujuan di sana. Enggak usah turun pun enggak apa-apa. Apalagi kalau sadar, nanti kalau turun iya, kalau kemudian ingat harus kembali ke kapal. Kalau sudah turun kemudian terbuai, terlena, terpesona, lupa naik kapal, moh nyong pragelem. Enak sekali hidup seperti ini. Iya kan? Diajak bisnis kayak potensinya gede kayak. Modalnya 20 juta, iya kan? Kayak 6 sasi wis bali modalnya. Bali modalnya mengko ben sasi paling murah yo 5 juta. Dapat tawaran dari sini. Jadi bisnisnya ada di mana-mana. Bisnisnya di mana-mana. Gawe mumet, Pak. Sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "A'udzubillahi min tafriqatil qalbi." Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari hati yang bercabang. Murid-muridnya tanya, "Wa ma tafriqatul qalbi?" Hati yang bercabang itu apa? Kata Abu Darda, sahabat Nabi, "An yaj'ala li fi kulli wadin malun." Yang disebut hati bercabang itu di mana-mana punya harta. Bingung, Pak? Bingung. Antara orang yang punya 1 warung dengan yang punya 5 warung. Pusing yang mana? Yang punya 5 warung. Pasti. Ngecek sana, ngecek sana, ngecek sana. Padahal siji wis cukup. 1 warung saja sudah cukup. Sudah untuk menghidupi keluarganya, nyekolahkan anak-anaknya, bisa infak sedekah hibah lagi. Udah cukup. Tapi ya rakus manusia itu. Jangankan warung, seandainya punya 1 lembah isinya emas semua, jangankan warung. 1 lembah Pak, ini hamparan sawah ini isinya emas semua, tok emas murni. Wis cukup apa isi kurang? Jangan bilang sudah merasa cukup. Nabi bilangnya kurang kok. Masa kita mau mengatakan oh enggak kita cukup? Wah, Nabi yang bilang sama kita. Masih kurang. 2 kali lipatnya, isinya emas juga cukup? Belum. Masih juga kurang. Kapan berhenti keinginan dan ambisi seperti itu? Kalau sudah mati. Maka jangan coba-coba bermain-main dengan sesuatu yang akan menghancurkan kita. Jangan. Seperti sekelompok penumpang tadi yang nggak usah turun sini aja. Turun capek, naik lagi capek. Wong kita juga cuma sebentar di sini. Berapa menit sih? Begitu. Kehidupan kita di dunia juga seperti itulah. Kehidupan kita di dunia. Karena kita ini ibarat penumpang.
Ibarat penumpang. Jadi kalau mau buat stiker gitu, aku hanyalah seorang penumpang. Kayak apa maksudnya gitu? Aku hanyalah seorang penumpang. Ya, akan melanjutkan perjalanan. Atau buat stiker tulisannya, pulau ini bukan tempat tinggal kita. Apa maksudnya? Ya dunia ini bukan tempat tinggal kita sesungguhnya. Cuma sebentar saja. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, wa tawallaja ba'dhum fi tilkal ghiyadhi wa nasiya as-safinata wa ab'ada fi nuzhatihi. Ada lagi kelompok yang lain ini. Kelompok yang paling beling ngeyel. Sudah diingatkan wis dielingna pelalen. Apa ora peduli. Ada satu kelompok terlalu jauh dia tinggalkan bibir pantai. Dia sudah lupa dengan kapal yang dia tumpangi. Semakin penasaran dengan isi pulau tersebut. Hatta annal mallaha nada bin nasi inda daf'is safinah falam yablughu sautuhu liishtighalihi bimalahihi. Nahkoda sudah mengumumkan bahwa 5 menit lagi kita akan berangkat. ABK dek muka belakang, ABK dek muka belakang. ABK itu anak buah kapal. Dek bagian dari kapal, muka dan belakang, suruh nyiapkan. Nahkoda sudah bilang, kalau zaman sekarang ada suara seringnya dem. Jadi dari kejauhan itu langsung mau berangkat. Kan itu. Itu kapal pelni kan seperti itu. Semua kapal begitu. Kalau kapal penumpang pelayaran pasti ada alatnya, bunyi sirine, alarm atau apalah namanya. Untuk menunjukkan ini sebentar lagi berangkat. Ini kapal akan tiba. Nahkoda sudah berusaha memanggil. Cepat, mau berangkat. Falam yablughu sautuhu. Tetapi suara nahkoda tidak terdengar oleh kelompok terakhir tadi yang terlalu jauh meninggalkan kapal. Selain itu sibuk. Terlena, terbuai. Fahuwa taratan yatanawalu minat thamar. Saking sibuknya ada buah, ambil. Enak, set. Wa taratan yashummu tilkal azhar. Nanti maju sedikit ada bunga bagus. Wangi. Maju lagi ada bunga yang beda. Wangi banget. Wa taratan yu'jabu min husnil azhar, min husnil azjar. Demikian juga kadang-kadang dia terhenti. Kenapa? Melihat keindahan dan keunikan sebuah pohon. Begitulah situasi dan kondisinya. Ala dzalika, dalam posisi seperti itu, khaifun, dalam posisi menikmati apa yang ada, sebenarnya dalam hatinya juga takut. Min sabu'in yakhruju alaihi. Sewaktu-waktu ada binatang buas atau binatang berbisa. Dia masuk sampai semak belukar, dilihat dibuka. Tempat yang belum pernah terjamah. Ya kan? Dia ingin menikmati keindahan apa yang ada di dalam pulau itu. Tapi dalam waktu yang bersamaan, dia pun takut jangan-jangan ada ular, jangan-jangan ada binatang buas, jangan-jangan ada monyet liar. Ghairu munfakkin min syaukin yatashabbathu fi thiyabihi. Itu pun dia merasakan sudah banyak duri-duri yang menempel di pakaiannya atau pohon-pohon, bagian-bagian dari pohon yang biasa menempel di badan, kadang kulitnya tergores, wa yadkhulu fi qadamai, bahkan sudah ada yang terinjak oleh telapak kakinya. Au husnin yajrahu badanah, atau dia sudah terluka karena ada ranting atau dahan yang sudah membuatnya lecet. Au sajadin yakhriqu thiyabahu wa yahtika auratahu, atau ranting yang lebih tajam yang bisa merobek pakaiannya. Au sautin ha'ilin yufzi'uh, atau suara aneh yang membuat dia kaget. Suara apa ini? Itu kan kondisi pulau yang belum terjamah. Tidak biasa didatangin oleh orang. Bahkan baru pertama itu didatangin oleh orang. Itu serba takut. Lihat bunga dicium, lihat pohon berbuah diambil. Tapi takut, ada suara sedikit. Takutnya luar biasa. Nah,
Thumma min haula man lahiqa as-safinata wa lam yabqa fiha mawdhi'un famata 'ala as-sahili. Yang sekelompok orang terakhir tadi ternyata masih ada yang ingat kapal, balik dia kejar. Sesampainya di pelabuhan atau di bibir pantai, kapal sudah berangkat karena penuh, tidak ada tempat untuknya. Famata 'ala as-sahili, mati dia di tepi pantai. Wa minhum man syaghalahu lahwuhu faftarasathu as-siba'u wa nahishathu al-hayyatu. Ada di antara mereka yang saking masuk ke dalamnya diterkam binatang buas, digigit ular berbisa. Wa minhum man taha fahama ala wajhihi hatta halak. Ada juga yang kemudian ingin pulang tapi kehilangan arah, tak tahu arah dia mau kemana. Wong itu tempat baru yang dia datengin, sudah terlanjur masuk sana sini, mau pulang kemana? Matahari tertutup oleh rimbunnya pohon-pohon, bingung dia kembali. Akhirnya apa? Kata Ibnul Qayyim, fahama ala wajhihi hatta halak. Dia sedih, putar, bingung sampai lemes, mati dia di situ. Nah, ini permisalan yang disebutkan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala untuk kita dan kehidupan di dunia ini. Kata Ibnul Qayyim, fahadha mithali ahli dunya fi ishtighalihim bihududhihim al-ajilati wa nisyanihim mauridahum wa akibati amrihim. Inilah permisalan orang yang hidup di dunia terkait aktivitas dan kegiatan mereka di dunia. Wa ma akbaha bil aqili an taghurrahu ahjarun wa nabatun yasiru hashiman qad syaghala balahu wa awwaqahu an najatihi wa lam yashabhu. Alangkah bodohnya orang yang tertipu oleh batu ataupun tumbuhan, padahal dia tahu tumbuhan itu akhirnya akan kering dan mati. Nah, dia pikir itu akan menyelamatkan, walam yashabhu, padahal jangankan menyelamatkan, menemaninya pun tidak. Jangankan menyelamatkan, menemaninya pun tidak. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini jalan hidup kita di dunia yang harus selalu kita ingat. Yang harus selalu kita ingat. Sudah cukuplah tsunami di mana-mana, gempa di mana-mana, banjir, tanah longsor, ya kan? Itu cukup. Seharusnya cukup untuk menyadarkan kita, iya, memang dunia ini akan hancur. Dunia ini akan habis. Kita persiapkan baik-baik. Jangan sampai ketinggalan kapal. Jangan sampai ketinggalan kapal. Apa yang kita cari di dunia ini secukupnya saja. Tidak usah berlebih, tidak usah banyak-banyak. Yang cukup itu kita sudah syukuri. Yang cukup itu sudah kita syukuri. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, ya kan? Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam disebutkan oleh istri-istrinya sampai meninggal dunia, ya kan? Persediaan bahan makanan di rumahnya itu terbatas sekali. Bahkan pernah 2 bulan berturut-turut yang ada cuma air putih dan kurma. Yang lainnya pada hari-hari biasa ada orang kirim makanan sebagai hadiah untuk Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secukupnya, seadanya. Kenapa? Terlalu banyak kita punya, terlalu banyak kita miliki, akan semakin besar rasa kecewa dan sedih kita saat itu hilang. Semakin banyak kita miliki, semakin banyak kita punya, semakin berat beban berpikir kita. Semakin banyak kita miliki, semakin banyak kita miliki, semakin panjang dan lama proses hisab nanti di hari kiamat. Karena kita akan ditanya, harta itu didapat dari mana dan digunakan untuk apa. Maka pilihan para nabi, pilihan para rasul alaihi wassalatu wassalam dan para pengikut setia mereka adalah seperti penumpang yang hanya singgah di sebuah pulau, jangankan turun, untuk kemudian segera naik kembali. Dan itu tidak dilakukan. Cukup tetap berada di kapal tersebut seadanya. Cukup, alhamdulillah. Dan bersyukur. Sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika melakukan kunjungan ke negeri Syam. Ke negeri Syam itu disambut oleh umara dan zu'ama. Disambut oleh para pemimpin, pejabat, komandan dan panglima-panglima perang di sana. Setelah Syam itu ditaklukkan. Jajar rapi. Umar bin Khattab sebagai khalifah datang terus tanya, "Aina akhi Abu Ubaidah?"
Saudara saya Abu Ubaidah di mana kok nggak kelihatan? Tidak berapa lama kemudian sahabat Abu Ubaidah itu panglima tertinggi umat Islam. Beliau yang memimpin pasukan Islam untuk menguasai negeri Syam termasuk Palestina, Baitul Maqdis. Abu Ubaidah Ibn Jarrah radhiyallahu anhu. Beliau yang ditunjuk oleh Umar untuk menggantikan Khalid Ibn Walid untuk melanjutkan program jihad fisabilillah. Ternyata sahabat Abu Ubaidah datang menggunakan kendaraan unta yang sangat sederhana sekali. Setelah ketemu, berpelukan, kata Umar bin Khattab, insarifu anna. Yang lain silahkan pergi, tinggalkan kami berdua. Bubar semuanya. Beliau berdua kemudian sama-sama datang berkunjung, sama-sama datang ke rumah Abu Ubaidah. Diajaknya Umar bin Khattab ke rumahnya. Sesampainya di dalam rumah Abu Ubaidah, ternyata perabot dan perkakas yang di sana tidak ada apa-apanya. Hanya alat-alat perang, pedang, perisai, dan juga pelana kuda. Semuanya alat berperang. Alat jihad fisabilillah. Meja, kursi, tikar, karpet tak ada. Kata, apakah nggak boleh punya? Boleh. Buktinya Umar mengatakan, lawit takhadza mataan. Kata Umar menyarankan, "Mbok kamu beli barang. Kamu beli perkakas dan perabot rumah." Itu Umar bin Khattab. Boleh, silakan punya meja, punya kursi, silakan punya ranjang, punya kasur, punya gelas, punya piring, punya sendok, punya garpu. Boleh, silakan. Siapa yang melarang? Yang dilarang itu ketika barang-barang tadi itu kita letakkan di hati, bukan di tangan. Yang dilarang itu kalau menjadikan semua itu menjadi tujuan utama. Yang dilarang itu kalau barang-barang tadi menghalangi kita dari ibadah. Buktinya Khalifah Umar mengatakan, lawit takhadza mataan. Abu Ubaidah, apa tidak sebaiknya engkau beli perabot dan perkakas rumah tangga? Lihat, sederhana sekali isi rumahnya. Tidak ada lemari berderet. Tidak ada perkakas bertumpuk di atas lemari tersebut. Nah, apa kata sahabat Abu Ubaidah? Inna hadza sayablughunal maqil. Umar, yang ada ini sebenarnya sudah cukup untuk mengantarkan kita ke surga. Yang ada ini sebenarnya sudah cukup untuk digunakan mengantarkan kita ke surga. Masya Allah. Itu pun sudah dipastikan masuk surga oleh Nabi Muhammad sahabat Abu Ubaidah. Sudah dijamin masuk surga. Tapi tetap mengatakan, inna hadza sayablughunal maqil. Sesungguhnya apa yang ada ini sudah cukup mengantarkan kita sampai ke surga. Kalau kita pulang ke rumah, lihat apa yang ada di dalamnya, lihat apa isinya. Mestinya kita juga akan mengatakan, ini kalau dimanfaatkan sebaik-baiknya, sudah cukup untuk mengantarkan kita ke surga. Sudah cukup untuk mengantarkan kita ke surga. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, mari kita pertebal ilmu, menambah semangat untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, pelajari Al-Quran, sunnah Nabi Muhammad SAW. Dengan sebab itu insya Allah akan berikan taufik dan hidayah, sehingga cinta kita, ambisi kita terhadap dunia betul-betul terbatas dan terarah, sehingga kesempatan kita untuk mengumpulkan bekal menuju akhirat, bekal kita di alam kubur itu semakin cukup. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Saya hanya menemani Ustaz Mubarak, jadi enggak usah lama-lama. Jangan sampai lebih lama dari beliau. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.